Pak Arianto, terus-terusan nggak berhenti Pak. Iya. Nggak berhenti. Dalam hitungan minggu, hitungan hari ya kan muncul terus. Kapolri marah ya, sudah ada respon baik yang di Bima Kapolres maupun yang anggota Brimob yang ditual sudah diberhentikan dengan tidak hormat, marah, tapi terlalu sering Kapolri marah sementara berulang pelanggaran itu. Ya itulah, saya sangat prihatin sekali ya. Di tengah-tengah kita itu sekarang menggebu-gebu dituntut untuk melakukan perbaikan ya. Sejak kemarin prahara tahun Agustus 2005 itu, kita kan dicap sebagai polisi yang kok sudah direformasi, kok masih tetap seperti dulu. Dan kesan-kesan itu kemarin mencuat pada 9 tuntutan bahwa polisi itu nggak bagus ya. Satu, karakter yang di lapangan, kemudian pengawasan yang sangat minim, kemudian perilaku hedonis, pelayanan yang lambat, kemudian dan sebagainya, ada 9 itu kan kemarin sehingga muncul tuntutan reformasi. Nah, sementara bahkan 2 loh reformasinya, ya, bentukan sementara internal maupun presiden mengamini dibikin komisi ya. Kapolri lebih dulu bikin sprint. Maksudnya adalah untuk memperbaiki yang kekurangan-kekurangan itu gitu. Ya. Saya waktu itu masuk pertama kali jadi dalam rapat itu ketika komisi transformasi dibentuk Kapolri itu. Kami mengusulkan, Pak, kekurangan-kekurangan polisi yang sekarang ini dituntut itu adalah kekurangan yang di lapangan, Pak. Kekurangan perilaku yang di lapangan itu, Pak, gitu saya bilang. Jadi itu yang harus diperbaiki saya bilang. Dan menurut hemat saya, Pak, perilaku yang di lapangan itu kalau mau merubah secara cepat ada caranya. Nah, tapi sementara itu ditanggapi kan bahwa polisi Kapolri malah membangkang Pak. Katanya membangkang perintah Pak Presiden kan gitu kan. Dan disampaikan di Komisi 3 kan. Ya, padahal Pak Kapolri maksudnya adalah justru beliau itu sinergi menyambut Pak Presiden mau bikin perbaikan polisi, maka polisi akan berbagi lebih dulu lah sehingga nanti kalau komisi itu terbentuk, kita memberikan saran inilah kira-kira yang kita lampaui gitu. Jadi kemarin selama 3 bulan itu kita mencoba melakukan crash program namanya, quick win ya, yang tujuannya adalah untuk mengantisipasi 9 tuntutan yang dituntut oleh masyarakat sipil itu kan ada 9. Ya, ada 9. Satu pelayanan yang lemah, kemudian pelayanan yang buruk masih banyak. Dan itu dijawab tertulis di tim reformasi internal kan? Ya, dan itu kemudian tim yang 52 orang itu menyusunlah konsep-konsep itu. Sayangnya sekarang ini di internal sendiri itu ada kendala, ada perbedaan antara cara untuk melakukan perubahan cepat itu. Oke. Di satu sisi masih konseptual, jadi harus mentalitasnya harus tingkatkan, pemahaman itu mengenai democratic policing itu kan ditinggikan gitu. Padahal kan orang yang di lapangan itu kan nggak sempat baca-baca buku yang setebal ini, sehingga kita usulkan mestinya Pak dibikin suatu petunjuk yang jelas dan bisa dipedomani anggota di lapangan dan kemudian dilakukan pengamatan yang artinya solusi substantif dari tim internal reformasi Polri belum ada menurut sudah ada Pak, sudah ada, tapi di satu sisi menekankan pada konsep-konsep yang tertulis gitu kan didistribusikan ke bawah gitu. Polisi demokratik. Tetapi tunjuk langsung yang taktis itu kepada anggota di lapangan sampai sekarang sayangnya belum sampai itu Pak. Sehingga sementara Pak Kapolri sudah mimpin ikrar ya, kemarin ikrar bahwa polisi supaya menjadi polisi yang bagus itu, tapi di lapangan belum pernah dengar kan. Nah, dilalah selama 3 bulan ini berturut-turut Pak yang kelakuan-kelakuan yang mencoreng polisi muncul lagi di lapangan. Jadi itulah menurut saya sih prihatin sekali. Tapi intinya bagi saya itu gelora untuk merubah transformasi polisi itu belum sampai pada yang terdepan. Substansi, sehingga mereka tidak berusaha memperbaiki diri, masih ikutan yang lama-lama itu. Oke. Pak Muradi, ya. Kan Pak Arianto mengatakan sudah dilakukan, sudah ada upaya. Terus di 2 kasus yang tadi saya sampaikan bahwa Kapolri pun merespon dengan cepat. Sudah di PTDH, bahkan yang di Kapolres Bima itu sudah akan berlanjut proses hukum. Kalau Anda melihat ini akan berulang lagi, ujungnya akan sampai pada publik, oke, ini akan menjadi tanda-tanda perbaikan Polri, atau seperti kasus-kasus sebelumnya akan berulang dan berulang? Ya,
saya kira ada 4 hal, Mas Yogi. Yang pertama ini menyangkut soal dalam kan gini, polisi kita itu kan masih ada culture militer ya. Dia akan melihat sebagai vertikal ke atas. Jadi di banyak teori, di banyak konsep, di banyak negara pun orang akan lihat kalau ngelihat pimpinan sebagai rujukan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kasus di Bima, kasus di Tua dan sebagainya itu karena teman-teman di bawah itu juga nggak ngelihat sesuatu yang baru, yang terpuji, yang dari di level atas ya. Ini saya kira juga penting buat kita cermati karena beberapa hal yang kita amati sejak mungkin 5-10 tahun terakhir itu yang jadi problem. Artinya memang saya tidak ingin bicara soal struktural, tapi bicara bahwa nilai baik itu penting untuk kemudian dimunculkan di level bawah. Jadi mereka jadi merujuk atas dan terus. Yang kedua, ini penting juga buat kita lihat bahwa struktur kita tuh agak unik. Saya begini, ini contoh saya ini, kayak Kapolres. Kapolres itu di drop atau diposisikan oleh Mabes Polri. Jadi bukan oleh Polda maksudnya. Bukan. Polda hanya di level katakanlah di Kepala Staf atau Wakapolres. Jadi Kapolres itu akan directnya ke Mabes. Dia apa yang kira-kira? Ya ini nanti usulan saya adalah penting kemudian mempertimbangkan betul misalnya teman-teman di Polda itu punya kaki dan tangan di Polres untuk kemudian bahasanya mencengkram untuk ini tugas saya punya visi misi nih dari Kapolri untuk menjalankan kerja-kerja pemolisian di provinsi tertentu misalnya. Makanya ikut saya. Jadi memang dia akan dikendalikan betul. Artinya dikendalikan dalam konteks operasional ya, bukan dalam konteks yang mengarahkan negatif. Nah, yang ketiga ini juga penting buat kita adalah publik itu kan juga bukan makhluk yang kemudian diam ya. Dia akan terus melihat seberapapun upaya untuk kemudian perbaikan tanpa kemudian sifatnya holistik ya. Nah, ini akan jadi problem baru. Katakanlah misalnya kita selesai tadi Pak Arianto bilang saya sebagian besar setuju bahwa di level pusat itu kesadaran sudah ada. Mabes itu udah kita perlu ini perlu. Tapi di level bawah itu kemudian arogansi masih muncul. Kenapa? Karena yang pertama para keberadaan pimpinan itu menjadi rujukan yang tidak bisa kemudian mereka dapatkan. Sekalipun udah ada Kapolda di wilayah. Ya, Kapoldanya gini, hubungan Kapolda dengan Kapolres meskipun mereka secara hierarki ada, tapi Kapolres itu tetap yang melantik yang mendrop mereka sebagai pimpinan. Nah, yang bisa kemudian dia pegang Kapolda adalah Wakapolres dan Kepala Staf, Kepala Satuan. Ya memang itu SK-nya mutasinya memang Kapolda yang buat. Nah, yang terakhir nih Mas Yogi, saya kira ini penting buat kita adalah kepentingan kita untuk mendorong proses polisi itu adalah bukan semata-mata untuk urusan internal. Makanya saya selalu mengatakan bahwa internal dan eksternal itu adalah satu langkah yang bersamaan. Katakanlah begini, saya cukup senang misalnya dengan Pak Mas Krisnanda sebagai ketua tim saya kenal baik. Beliau sangat concern, tapi bagaimana kemudian mengintegrasikan, melinearkan antara internal dan eksternal itu penting. Nah, itu yang saya kira langkah upaya untuk mendorong proses supaya nggak kejadian itu perlu kemudian pengawasan jauh lebih efektif. Nanti kita bicara Komponas sebenarnya setelah itu. Oke. Pak Yusuf, kalau tadi dari Pak Arianto dan Pak Muradi kan bicara operasional sudah disiapkan paling bagus di depan ke bawah. Di kasus di Tual ini kan misalnya lagi Brimob ya, Brimob banyak tuntutan, kenapa sih Brimob berhadapan dengan masyarakat, Brimob udahlah di wilayah berhadapan dengan pemberontak atau apapun gitu. Komponas punya bacaan apa di kasus terakhir ini? Ya, terima kasih. Yang pasti ini menambah deretan data. Ya, ini data baru atas permasalahan budaya kekerasan. Kita kan menganalisisnya itu tidak 1 tahun 2 tahun, kita tarik dari tahun 2008 itu oknum yang melakukan kekerasan itu sudah ada dari 2008. Jadi inilah data baru permasalahan kekerasan. Bagaimana mengatasinya? Ya sebenarnya secara konsepsi komitmen itu ada. Tinggal yang paling utama itu kan mengembalikan sejatinya Polri sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 juga sebagai
pelindung, pengayom, pelayan. Nah, dalam konteks sekarang ada komitmen perubahan paradigma itu sudah jelas, Mas Yogi. Di Mabes Polri itu sudah ada paradigma pelayanan. Nah, dalam bahasa saya polisi pelayanan hukum itu sudah ada jelas. Tapi bagaimana menyederhanakan di dalam operasional taktis. Nah, ini problemnya gitu, menghapus budaya kekerasan itu. Dan rasanya terlalu lama ya diskusi ini, sementara publik tak kunjung melihat bahwa ada perubahan yang konkret gitu. Betul. Jadi bagaimana menyederhanakan dalam operasionalisasi. Nah, tentu harus ada jangka pendek, jangka panjang. Tim reformasi bentukan Polri, tim percepatan transformasi reformasi itu sudah ada. Itu seharusnya bekerja, melakukan kerja-kerja jangka pendek, jangka panjang. Ada dua dalam konsepsi saya sih, saya menyebutnya pembangunan manusia polisi, pengayom, pelindung, pelayan. Itu 5 pilarnya. Pertama, rekrutmen. Apakah rekrutmen kita ini masih punya isu negatif tidak? Masih punya. Itu catatan Kompolnas masih ada ya, isu negatif? Masih ada isu negatif setiap tahun. Oke. Pendidikan juga. Oke. Nah, pembinaan karir juga. Oke, Pak Yusuf, nanti detailnya yang tadi urut-urutan sudah ke Kompolnas akan dalami di segmen berikutnya. Saya akan ke Prof. Sulis dulu. Prof, sebagai guru besar hukum melihat begini, kan selalu setiap ada peristiwa pelanggaran, polisi membuat versinya masing-masing, memberikan kepada publik, menjelaskan, bagus sih sebagai respon. Tapi dalam konteks yang sudah berulang, publik wajar nggak sih kalau nggak percaya dengan versi polisi? Ya, terima kasih Mas Yogi. Ada hal yang perlu dipahami. Sebenarnya polisi itu berasal dari masyarakat kan, dan menjadi bagian dari masyarakat. Dalam kondisi yang baik-baik saja, normal, itu polisi merefleksi masyarakat. Masyarakat baik, polisinya baik. Masyarakat buruk, polisinya buruk gitu. Dalam kondisi yang normal. Nah, maka itu ada konsep legal culture kalau di literatur antropologi hukum itu, di mana polisi, jaksa, hakim kan dia berasal dari wilayahnya masing-masing, ditugaskan di tempat lain, dia itu tidak bisa begitu saja mempraktekkan standar prosedur yang dari pusat. Jadi dia harus mempelajari apa budaya masyarakat yang tempat dia bertugas itu gitu. Kalau dia tidak bisa memahami itu, maka dia tidak diterima oleh warga masyarakatnya gitu. Nah, kemudian ketika kita bicara soal polisi sebagai state aparatus ya, itu dia sebetulnya kan mewakili kepentingan publik, bukan mewakili kepentingan penguasa atau pemilik kapital. Kasus-kasus kan menunjukkan banyak banget tuh bagaimana dia. Jadi itu yang seringkali disebut godaan polisi untuk ada di rel yang benar ya. Iya, itu dia. Jadi tuh ketika juga ada ini, polisi itu adalah bagian dari street level birokrasi. Artinya dia level yang paling dekat dengan masyarakat, berhadapan dengan masyarakat. Dan dia punya diskresi juga ya Pak Arianto di situ ya. Jadi kalau ada kejadian, maka dia boleh segera menangkap orang gitu. Itu pun sebenarnya harus untuk kepentingan publik. Disitulah polisi harus paham betul dia itu siapa, posisinya seperti apa gitu. Tentu dia berada dalam ketegangan-ketegangan, tapi prioritasnya itu harus kepentingan publik. Karena memang secara konstitusional kan salah satu fungsinya adalah mengayomi masyarakat. Itu yang harus polisi pahami betul-betul, dan itu sebetulnya harus terrefleksi di dalam pendidikan, materi-materi pendidikannya gitu, yang saya kira kurang banget diakomodasi. Tapi kenapa ya selalu menemukan jalan buntu sepertinya gitu loh, nggak ada kunjung perubahan. Mulai dari mana itu Prof sebetulnya? Dan sampai kan rasanya nggak kurang lah